Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janadi Pradipta, mahasiswa MAB Angkatan 55 yang akan melaksanakan sidang tugas akhir yang berjudul Pendirian Unit Budidaya Ubi Jalar guna memenuhi kebutuhan bahan baku di PT Galih Estetika Indonesia. Sebelumnya, yang terhormat dosen pembimbing Ibu Lisa Firhani, RSP MSI, dan dosen penguji Bapak Khairul Aziz Hossein, RSP MSI, yang telah memberi kesempatan dan meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Pada bahasan pertama itu latar belakang. Berikut ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi tercetusnya ide pengembangan ini. Yang pertama yaitu adalah tren ekspor yang terus meningkat dan tingginya penjualan di luar negeri menjadi salah satu landasan tercetusnya ide pengembangan bisnis ubi jalar ini. Lalu yang kedua itu adalah kandungan gizi yang terdapat dalam ubi jalar yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia dan dapat menjadi salah satu bahan pangan pengganti selain beras. Seperti yang diketahui dari data di atas, ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yang bisa menjadi salah satu pilihan pengganti dari beras. Lalu selanjutnya ada tujuan. Pertama itu merumuskan ide pengembangan bisnis pengadaan unit ubi jalar guna memenuhi kebutuhan bahan baku di PT Galih Estetika Indonesia. Yang kedua itu ada mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis unit budidaya ubi jalar guna memenuhi kebutuhan pada PT Galih Estetika Indonesia dengan aspek finansial dan finansial. Lalu selanjutnya ada metode. Yang pertama ada lokasi dan waktu, bertempat di PT Galih Estetika Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Bandung Rasa nomor 103, Desa Bandung Rasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kegiatan PKL dimulai pada tanggal 8 Februari sampai pada tanggal 8 Mei 2021. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan itu menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu metode analisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Lalu selanjutnya ada keragaman perusahaan dari PT Galih Estetika Indonesia. Yang pertama itu sejarah perusahaan. Pada tahun 1991, PT Galih Estetika ini didirikan oleh Ibu Iris Rusmiati dan suami yang pada awal bergerak pada bidang trading house kayu, lalu berlanjut pada bidang garmen, dan pada akhirnya pada tahun 1931 memutuskan untuk memasuki bidang pertanian, yaitu di bidang tanaman ubi jalar yang bertujuan untuk diekspor ke luar negeri. Dan pada tahun 2015, KML Group atau Kelola Makanan Laut Group mengakuisisi PT Galih Estetika Indonesia untuk memperluas cakupan pemasaran dari KML Group dan dari PT Galih Estetika Indonesia sendiri. Dan itu berlanjut hingga saat ini dan masih ada beberapa investor lainnya yang menyuntikkan dana pada PT Galih Estetika Indonesia. Lalu selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Untuk organisasi dan manajemen dari PT Galih Estetika Indonesia ini sudah berbentuk suatu organisasi dan berbentuk staf lini yang bersifat sentralisasi yang akan tetap mempengaruhi, yaitu adalah inti manajemennya kepada setiap lini lainnya. Itu dilakukan untuk bertujuan agar setiap rencana yang telah ditentukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu ada sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan mencakup sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya fisik dari PT Galih Estetika sendiri itu memiliki luas lahan seluas 6.300 meter persegi yang seluas 5.300 meter persegi itu digunakan sebagai pabrik dari PT Galih Estetika Indonesia sendiri, dan sisanya itu seluas 1.300 meter persegi digunakan untuk kantor,
untuk gudang, untuk penyimpanan ubi, dan bangunan-bangunan lainnya yang menunjang kegiatan operasional dari PT Gali Estetika Indonesia. Lalu yang terakhir dari sumber daya keuangan, sumber permodalan dari PT Gali Estetika Indonesia sendiri untuk awal investasinya itu berasal dari modal pribadi dari pemilik perusahaan, dan untuk kegiatan operasionalnya berasal dari hasil penjualan produk dari perusahaan dan adanya merger dari beberapa perusahaan lain, ditambah pula dengan suntikan dana investor lainnya untuk mengembangkan usaha dari PT Gali Estetika Indonesia ini. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada ide pengembangan dan bisnis, ada analisis lingkungan eksternal perusahaan, lalu ada analisis lingkungan internal perusahaan, dan yang terakhir itu ada rencana pengembangan bisnis. Pertama di sini akan dibahas mengenai analisis lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama lingkungan makro, yaitu ada faktor ekonomi, faktor politik dan kebijakan pemerintah, dan faktor sosial budaya. Lalu yang terakhir itu faktor ekologi. Yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam setiap kegiatan bisnis apapun. Dan contohnya itu seperti tingkat inflasi pada suatu daerah yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari output yang dihasilkan perusahaan yang diakibatkan dengan kenaikan harga produk. Lalu yang kedua itu faktor politik dan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang mempermudah eksportir pada kondisi sedang pandemi saat ini, yaitu salah satunya dengan dipermudahnya setiap perusahaan yang melakukan eksportir dalam melakukan pengiriman barang ke luar negeri, dan tidak diberlakukannya lagi syarat mutlak yaitu sertifikat V-Help dan beberapa sertifikat lain. Untuk pada saat ini itu hanya menjadi salah satu syarat jika dibutuhkan oleh eksportir. Jika tidak diperlukan, itu bisa tidak untuk dilampirkan. Lalu ada faktor sosial budaya. Dengan kondisi pandemi saat ini, banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memakan makanan sehat. Selain sayuran adapun buah-buahan. Dan ada beberapa gaya hidup dari masyarakat pada masa kini yang menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan, yaitu adalah beberapa masyarakat yang membentuk komunitas, yaitu para vegan atau tidak memakan makanan hewani atau berbentuk daging atau berupa hasil dari hewani. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Lalu ada faktor ekologi. Untuk lokasi perusahaan sudah cocok dengan ubi, karena untuk lokasi sendiri berada di kaki gunung Ciremai yang berada di ketinggian 300 sampai 500 mdpl yang memiliki cuaca sejuk, yang memiliki dampak positif untuk penanaman ubi jalar di Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lalu ada lingkungan mikro. Yang pertama pesaing. Untuk pesaing dari PT Gali Estetika Indonesia sendiri, yang terdekat dari segi lokasi dan dari segi produk yang dipasarkan, yaitu PT Indowuyang yang berada di Palimanan, Cirebon, Kabupaten Cirebon. Salah satu pesaing terdekat dari PT Gali Estetika Indonesia sendiri, karena
dari segi produk dan negara tujuan pengiriman, ada beberapa negara yang sama dalam pengiriman ekspor ubi jalar ini. Lalu yang kedua itu ada pelanggan. Salah satu pelanggan dari PT Gali Estetika Indonesia yaitu adalah PT Indofood yang membeli salah satu produk dari PT Gali Estetika Indonesia, yaitu adalah produk tepung ubi jalar. Itu terdapat ada dua tipe untuk tepung ubi jalar, ada tepung ubi jalar violet dan tepung ubi jalar yang kuning. Lalu terakhir itu ada pemasok. Pemasok untuk PT Gali Estetika Indonesia ada beberapa pemasok itu dari segi untuk pemenuhan bahan baku, mulai dari ubinya, lalu untuk pemrosesan produksi seperti batu bara, seperti gas, dan lain-lain. Dan salah satu pemasok dari PT Gali Estetika Indonesia sendiri yaitu PT Rahayu yang menjadi pemasok atau melakukan kerjasama dengan PT Gali berupa dari antara pelayaran atau pengiriman dari untuk mendistribusikan dari produk PT Gali. Lalu analisis lingkungan internal perusahaan. Yang pertama itu ada aspek pemasaran, lalu ada aspek produksi, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek kolaborasi, dan aspek keuangan. Yang pertama aspek pemasaran. PT Gali Estetika Indonesia lebih banyak dan fokus pada pemasaran bisnis to bisnis. PT Gali Estetika Indonesia lebih memfokuskan pada pemasaran bisnis to bisnis dikarenakan hasil produk yang diproduksi oleh perusahaan bisa dikatakan sudah dalam skala industri atau cakup hasil yang cukup banyak, sehingga perusahaan lebih memilih untuk pemasaran pada bisnis to bisnis. Dan sampai saat ini perusahaan masih belum memfokuskan lebih untuk pemasaran bisnis to konsumennya. Lalu yang kedua aspek produksi, PT Gali Estetika Indonesia memproduksi produk setengah jadi seperti pasta ubi, tepung, dan beberapa produk lainnya. Lalu aspek manajemen, sistem manajemen pada PT Gali Estetika Indonesia sudah berbentuk dalam bagian organisasi. Lalu aspek kolaborasi, ada beberapa hubungan kerjasama dalam bisnis dengan beberapa mitra dan supplier untuk pengadaan bahan baku. Lalu yang terakhir itu aspek keuangan. Untuk sumber modal PT Gali Estetika Indonesia sendiri berasal dari modal pemilik perusahaan dan beberapa pemegang saham lainnya. Lalu di sini ada perencanaan pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada perencanaan produk, lalu kedua perencanaan produksi, yang ketiga perencanaan pasca panen, yang keempat organisasi manajemen dan sumber daya manusia, dan yang kelima perencanaan kolaborasi, dan terakhir yaitu perencanaan finansial. Di sini ada perencanaan produk. Jadi untuk output yang nanti dihasilkan dalam kegiatan budaya ini adalah berupa raw material atau bahan baku mentah yang dimanfaatkan nantinya itu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari pabrik perusahaan. Lalu ada perencanaan produksi. Yang pertama itu ada teknologi produksi, yang kedua penggunaan pupuk dan obat tanaman, lalu ada tahapan produksi, lokasi produksi, dan penanganan limbah. Di sini ada perencanaan produksi. Yang pertama itu teknologi produksi. Untuk teknologi produksi pada kegiatan budidaya ubi jalar ini bisa dikatakan masih semi modern karena tidak banyaknya peralatan yang digunakan itu masih tidak terlalu modern seperti pekas-pekas untuk di lahan dan lainnya. Hanya ada satu alat semi modern yaitu sprayer atau semprotan untuk menyemprot pupuk dan pestisida.
Lalu yang kedua itu ada penggunaan pupuk dan obat tanaman. Untuk penggunaan pupuk sendiri akan diberikan pada pertama kali pengolahan lahan, dan untuk jumlah penggunaan pupuknya sendiri itu untuk pupuk alaminya itu sebanyak 2,5 ton, dan untuk pupuk kimianya sebanyak 1 ton, dan untuk obat tanamannya akan diberikan sebanyak 2 minggu sekali, karena itu dipertimbangkan diberikan sebanyak itu karena untuk di beberapa bulan atau beberapa musim nanti itu akan debit hujan akan tinggi, dan itu mempengaruhi dari pertumbuhan ubi jalar sendiri, terutama akan banyaknya terserang hama, yaitu salah satu hama atau bisa dibilang pengganggu dari pertumbuhan ubi itu adalah hama lanas dan wereng. Lalu ada tahapan produksi. Untuk tahapan produksi, yang pertama itu ada pemilihan lahan, lalu ada persiapan lahan, bibit, dan peralatan, lalu ada penanaman ubi, dan yang terakhir itu ada penanganan pasca panen. Lalu ada lokasi budidaya. Untuk lokasi budidaya ubi jalar sendiri sudah dipilih, yaitu di daerah Cilimus, Kabupaten Kuningan, yang tidak jauh lokasinya dari kantor atau pabrik dari PT Gali Estetika Indonesia. Lalu ada penanganan limbah. Untuk penanganan limbah sendiri, untuk hasil panen dari ubi jalar yang kurang maksimal atau bisa dikatakan tidak layak untuk digunakan, itu nantinya akan langsung dibuang. Untuk dari perusahaan sendiri akan dikumpulkan, lalu nanti akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lalu ini ada perencanaan pasca panen. Yang pertama itu akan dilakukan pengecekan ubi, yang dilanjutkan dengan proses sortir. Lalu ada penyimpanan ubi, dan yang terakhir itu penimbangan ubi sebelum ubi digunakan untuk kegiatan produksi di pabrik. Rangkaian proses ini dilakukan demi menjaga kualitas ubi agar tetap konsisten dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan pada kegiatan produksi di pabrik. Lalu di sini ada perencanaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk perencanaan organisasi dan manajemen sumber daya manusia, pada ide pengembangan bisnis, pengadaan bahan baku, pendirian unit ubi jalar ini memiliki 1 orang pengawas lapangan dan 2 orang bagian lapangan. Lalu di sini ada perencanaan kolaborasi. Yang pertama, kerjasama dengan pemasok pupuk. Lalu yang kedua, kerjasama dengan pemasok bibit. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan kontrak. Tujuan dari kerjasama dengan pemasok pupuk di sini, agar pada saat kegiatan budidaya tidak kesulitan dalam pengadaan pupuk, karena pupuk salah satu indikator terpenting pada saat budidaya, salah satu indikator penting. Jadi untuk memastikan pasokan pupuk itu cukup, pada perencanaan ini akan dilakukan kerjasama dengan pemasok pupuk. Lalu kerjasama dengan pemasok bibit, di sini selain memastikan untuk pasokan bibit ubi itu cukup untuk memenuhi kegiatan budidaya, di sisi lain kerjasama ini dilakukan untuk pihak perusahaan bisa lebih mengawasi dari segi kualitas bibit yang digunakan agar menghasilkan hasil panen yang maksimal yang akan digunakan untuk produksi pada pabrik PT Gali Estetika Indonesia.
Lalu di sini ada perencanaan finansial. Di sini ada arus penerimaan atau inflow. Pada tahun pertama, dengan jumlah ubi sebanyak 45 ton dengan harga per kilo Rp1.496 dengan total penerimaan Rp67.500.000. Dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima, dengan jumlah ubi sebanyak 67,5 ton dengan harga per kilo Rp1.495,88 dengan total penerimaan sebesar Rp101.250.000. Arus kas penerimaan ini menunjukkan aliran pemasukan yang terdapat pada perusahaan dari unit budidaya yang dijalankan. Pada unit bisnis budidaya ubi jalar memiliki penerimaan dari penjualan ubi jalar. Lalu di sini ada arus pengeluaran atau outflow. Di sini ada biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan pada awal kegiatan melaksanakan usaha pada tahun pertama sebesar Rp93.610.000. Lalu dilanjutkan di sini ada biaya operasional. Biaya operasional ada dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap pada tahun pertama Rp14.200.000. Lalu sama pada tahun kedua sampai kelima, yaitu sebesar Rp14.200.000. Lalu di sini untuk biaya variabelnya untuk tahun pertama sampai tahun kelima besarannya sama, yaitu sebesar Rp20.700.000. Lalu di sini ada laba rugi dari budidaya ubi jalar. Ada dua komponen. Yang pertama laba bersih sebelum pajak. Pajak sebesar 0,5% dan laba bersih setelah pajak. Lalu di sini tahun pertama sebesar Rp12.820.000 untuk laba bersih sebelum pajak. Pada tahun kedua sebesar Rp30.820.000. Begitupun untuk tahun ketiga sampai kelima, yaitu sebesar Rp30.820.000. Lalu selanjutnya ada laba bersih setelah pajak. Untuk tahun pertama sebesar Rp12.755.900. Dan pada tahun kedua sebesar Rp30.665.900. Sama, itu besarannya sama sampai dengan pada tahun kelima. Lalu analisis kelayakan investasi. Untuk kriteria kelayakan investasi di sini itu ada NPV, Net BC, Gross BC, IRR, dan payback period. Untuk kriteria kelayakannya, untuk NPV lebih besar dari 0, lalu Net BC lebih besar dari 1, untuk Gross BC lebih dari 1, IRR lebih dari tingkat suku bunga, dan payback period itu kurang dari umur bisnis. Lalu dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, yaitu untuk NPV sebesar Rp190.413.60. Lalu Net BC sebesar 4,33, lalu Gross BC sebesar 1,78, lalu untuk IRR-nya sebesar 96% dan payback period-nya selama 2 tahun. Dari kriteria kelayakan dan hasil perhitungan dari setiap komponen dari kriteria yang ada bisa dikatakan layak untuk bisnis ini untuk dijalankan. Hasil analisis kelayakan investasi ini di atas didapat dari cash flow yang sudah disusun. Lalu analisis switching value di sini ada kenaikan harga bibit dan penurunan penjualan ubi jalar. Untuk perubahannya, untuk kenaikan harga bibit yaitu ada di sebesar
10% dan untuk penurunan penjualannya berada di sebesar 45%. Untuk MVP-nya, kenaikan harga bibit 0 dan penurunan ubi jalar, penjualan ubi jalar sebesar 0. IRR-nya, kenaikan harga bibit sebesar 5,8% dan penurunan penjualan ubi jalar sebesar 5,8%. Untuk net BC-nya, kenaikan harga bibit sebesar 1 dan penurunan penjualan ubi jalar sebesar 1. Hasil analisis wasting value dapat diketahui bahwa rencana pengembangan bisnis budidaya ubi jalar ini memiliki batas toleransi maksimum kenaikan harga sebesar 470,17% dan batas toleransi maksimum penurunan penjualan ubi jalar sebesar 45%. Apabila lebih dari angka tersebut, maka bisnis tidak layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya di sini ada tahapan pengembangan bisnis. Tahapan pengembangan bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum sebuah usaha dijalankan dan pada saat usaha berjalan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Untuk tahapan pengembangan bisnis ini menghabiskan waktu sebanyak 120 hari untuk menyelesaikan setiap uraian aktivitas yang sudah disusun. Lalu selanjutnya, di sini ada hasil perhitungannya yang menggunakan aplikasi POMQM dengan metode CPM. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas yaitu 120 hari. Pada aktivitas yang memiliki nilai slack 0, berada di jalur kritis yang artinya aktivitas tersebut tidak dapat didahului atau ditunda oleh aktivitas lainnya. Lalu selanjutnya ini, diketahui bahwa jalur A, B, C, D, E, F, G, H, I merupakan jalur kritis dari kegiatan pengembangan bisnis unit ubi jalar. Tidak boleh terputus karena apabila terjadi hambatan di salah satu kegiatan tersebut, maka kegiatan berikutnya tidak dapat dijalankan dengan baik. Lalu di sini untuk yang terakhir ada simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Pengembangan yang akan dilakukan yaitu pendirian unit budidaya ubi jalar. Pengembangan ini muncul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, di mana PT Gali Estetika Indonesia menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Lalu yang kedua, berdasarkan aspek non-finansial dan finansial, pengembangan ide bisnis pendirian unit ubi jalar layak untuk dijalankan. Lalu ada pun saran untuk PT Gali. Yang pertama, PT Gali Estetika Indonesia dapat melakukan pengembangan bisnis unit budidaya ini untuk memenuhi permintaan pasar untuk kedepannya dan agar pendapatan perusahaan meningkat. Lalu yang kedua, PT Gali Estetika Indonesia lebih baik dalam memberikan perhatian terhadap pengadaan bahan baku. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.